Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Afriansyah. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Malang angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang proses menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Proses penciptaannya Nabi Adam ini terjadi di hari Jumat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagai dalam firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darahnya? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahuinya. Ibnu Katsir menerangkan dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka malaikat bahwa dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Malaikat mengatakan bahwa, wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang tergandung dalam penciptaan mereka? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah. Jika kalau yang dimaksud agar engkau disembah, maka kami selalu bertasbih memuji dan menyucikan engkau, yakni kami selalu beribadah kepadamu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Dengan kata lain, seakan-akan para malaikat mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu, kerusakan dan mengalirkan darah. Maka mengapa engkau tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjawab pertanyaan tersebut, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara atau seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut di dalam firman-Nya, khalaqal insana min salsalikal fakhor, dari tanah kering seperti tembikar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Yakni berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya, lalu masuk dari dubur dan keluar lagi dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan, dan karena apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu. Dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membengkang terhadapmu. Ketika Allah menyiapkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia dilihat pada tubuhnya.
Ketika Nabi Adam alaihissalam berniat akan bangkit berdiri, sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya, setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu, yarhamukallah. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya. Dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, Wahai Tuanku, segerakanlah sebelum malam tiba. Allah berfirman, Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Mujahid mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan segala sesuatu, yaitu di penghujung siang hari dia menciptakan semua makhluk lainnya. Setelah roh menghidupkan kedua matanya, lisannya, dan kepalanya, tetapi roh masih belum sampai ke anggota bagian bawahnya. Adam berkata, Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari tenggelam. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari surga atau ke bumi, dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Di dalam hari Jumat tersebut terdapat sesuatu saat tidak sekali-kali seorang hamba yang beriman menjumpai dalam keadaan sholat, kata Rasulullah SAW. Mengatakan demikian seraya menggenggamkan jari jemarinya, mengisyaratkan bahwa waktu itu cuma sebentar. Lalu ia meminta suatu kebaikan kepada Allah, melainkan Allah memberinya apa yang dimintanya itu. Abu Salamah mengatakan, Abdullah ibnu Salam pernah berkata bahwa ia telah mengetahui waktu ijabah itu, yang di penghujung siang hari Jumat. Pada waktu itulah Allah menciptakan Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah kemudian memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat dapat menaati apa yang diperintahkan Allah, sedangkan kaum iblis menolak perintah tersebut. Mereka menganggap derajatnya lebih mulia dibandingkan manusia, dengan alasan mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, hanya tanah. Allah pun murka dengan sikap yang dilakukan iblis itu. Akibatnya iblis itu dikeluarkan dari surga Allah. Dan dari hal ini kemudian iblis bersumpah akan menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Setelah itu Nabi Adam menjalani kehidupan di surga. Namun diberitahu bahwa Nabi Adam mulai merasa kesepian. Kemudian dengan alasan inilah Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam, yaitu Hawa. Nabi Adam dan kekasihnya Hawa hidup bersama di surga. Allah pun mengizinkan Nabi Adam maupun Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di surga. Namun ada satu larangan yang mereka tidak boleh melakukannya, yaitu memakan buah khuldi. Dalam hal ini Allah berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Orang inilah yang dimanfaatkan untuk mengganggu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dikatakan pada suatu ketika iblis menghasut Adam dan Hawa untuk mencoba buah khuldi. Menurut tafsir Ibnu Al-Qasr, Adam sempat menolak bujuk rayuan iblis itu. Namun karena Hawa begitu penasaran dan ingin mencoba buah khuldi itu, kemudian Adam mengabulkannya dan turut mengamalkannya. Setelah sadar melakukan kesalahan, Adam dan Hawa segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Hal ini seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22-23. Allah berfirman, Bukankah aku telah melarang kamu berdoa dari pohon itu, dan aku katakan padamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuninya kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.
Pada akhirnya, Allah yang Maha Pengampun menerima permohonan maaf dan taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun begitu, Allah tetap memberikan hukuman bagi sepasang kekasih ini untuk turun ke bumi. Allah pun menurunkan Adam dan Hawa di tempat yang berbeda. Adam diturunkan di puncak bukit Sri pada Sri Lanka, sedangkan Hawa berada di daerah Arab. Nabi Adam dan kekasihnya Hawa terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing selama 40 tahun. Namun akhirnya Allah mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa menjalani hidup bersama di bumi. Nabi Adam mulai belajar bercocok tanam untuk bertahan hidup di bumi, sampai akhirnya mereka dianugerahi anak kembar berpasang-pasangan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai proses penciptaan Nabi Adam sampai turun ke bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.